Perlu nggak sih Anda stop nasi jika ingin menurunkan berat badan? Nah, Anda bisa menemukan jawabannya di video ini. Jadi, nonton terus ya video ini sampai selesai. Nah, oke, saya Nuri. Nah, welcome back to Nuri Video Channel. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang nasi. Nah, nasi itu adalah jenis karbohidrat yang Anda tahu pasti tinggi kalorinya. Nah, sehingga kalau Anda konsumsi dalam jumlah yang berlebihan, itu akan membuat berat badan Anda itu akan bertambah. Nah, otomatis Anda akan kelebihan berat badan. Tetapi dalam program diet, Anda tidak harus menghindari nasi atau stop nasi sama sekali. Karena ternyata stop nasi itu bisa membuat diet Anda gagal. Nah, nasi itu adalah jenis karbohidrat. Nah, jika Anda mau mempelajari tentang kenapa Anda stop karbohidrat itu malah membuat berat badan Anda tidak bisa turun, Anda bisa nonton video saya yang ada di link di atas ini. Tentang jika Anda stop karbohidrat itu malah akan buat diet Anda gagal. Nah, jadi intinya adalah karbohidrat itu tetap dibutuhkan oleh tubuh Anda sebagai sumber energi. Saya akan membahas tentang dua cara bagaimana agar Anda bisa tetap mengkonsumsi yang namanya karbohidrat. Oke, yang pertama itu Anda perlu yang namanya membatasi jumlahnya. Jadi dengan membatasi jumlah karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh, itu otomatis akan membatasi kalori yang masuk juga ke dalam tubuh. Nah, akibatnya adalah berat badan Anda itu bisa turun kalau kalorinya Anda batasi. Yang kedua adalah dengan mengganti karbohidrat sederhana menjadi karbohidrat kompleks. Nah, seperti contohnya nasi beras putih. Nah, nasi beras putih itu adalah contoh dari karbohidrat sederhana. Nah, Anda bisa ganti dengan karbohidrat kompleks gitu loh. Karbohidrat kompleksnya adalah misalnya nasi beras merah atau nasi beras coklat. Nah, dua jenis karbohidrat kompleks ini, nasi beras merah dan beras coklat, ini cocok banget bagi Anda yang sedang dalam program diet karena kalorinya itu lebih rendah. Nah, otomatis kalau kalorinya rendah, itu asupan yang Anda konsumsi itu juga kalorinya menjadi rendah gitu loh. Sehingga akan membantu program diet yang Anda jalankan. Mungkin Anda bertanya di dalam hati, mengapa sih perlu mengganti yang namanya karbohidrat sederhana itu diganti dengan karbohidrat kompleks? Yaitu mengganti nasi beras putih itu menjadi nasi beras merah atau nasi beras coklat. Nah, yang membedakan kedua jenis karbohidrat tersebut yaitu lama tubuh dalam mencernanya, yaitu akan mempengaruhi tentunya yang namanya indeks glikemik di dalam tubuh Anda. Nah, oke, saya akan bahas satu persatu tentang nasi beras merah lebih dahulu. Nah, setelah itu akan membahas mengenai nasi beras putih. Apa sih perbedaan kedua jenis nasi tersebut? Nah, oke, nasi yang pertama ini adalah nasi beras merah. Nah, nasi beras merah itu termasuk jenis karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks itu kalau dikonsumsi itu sangat menunjang program diet. Nah, bagi Anda yang mau mempelajari nih tentang karbohidrat kompleks, itu bisa membantu Anda dalam menurunkan berat badan. Anda juga bisa nonton video saya yang lain tentang karbohidrat kompleks dalam menurunkan berat badan di link di atas ini. Nah, nanti tonton ya teman-teman tentang karbohidrat kompleksnya. Di dalam karbohidrat kompleks itu mengandung indeks glikemik yang rendah, yaitu sekitar 55. Lalu yang berikutnya adalah tubuh itu mencerna lebih lama karbohidrat kompleks dibandingkan karbohidrat sederhana. Jadi Anda akan kenyangnya lebih lama gitu loh. Jadi kalau Anda mengkonsumsi yang namanya karbohidrat kompleks. Dan juga kalau Anda konsumsi karbohidrat kompleks nih, Anda akan lebih cepat kenyang gitu loh. Jadi makan dikit udah akan lebih kenyang duluan gitu loh. Nah, sehingga otomatis makanan yang Anda makan itu jadi lebih sedikit gitu. Ini akan menunjang atau membantu Anda dalam program diet yang Anda lakukan. Berikutnya adalah
dia tidak terlalu cepat menaikkan kadar gula darah gitu loh. Nah, setelah itu yang berikutnya adalah karbohidrat kompleks. Dia mempunyai serat yang tinggi. Jadi dalam satu cangkir nasi beras merah itu mengandung 3,5 gram serat. Jadi seratnya cukup tinggi gitu loh. Lalu yang berikutnya adalah dia juga mengandung nutrisi pada karbohidrat kompleks tersebut. Jadi nasi beras merah itu masih ada kulitnya. Nah, sehingga dia mengandung vitamin B yang lebih tinggi dan juga mengandung mineral lain yang penting bagi tubuh. Dan yang terakhir adalah dia mempunyai kalori yang rendah. Nah, jika mempunyai kalori rendah, otomatis kalori yang masuk juga jadi lebih rendah, sehingga dia sangat menunjang program diet yang Anda lakukan. Nasi beras putih itu indeks glikemiknya lebih tinggi, bisa mencapai sekitar 86. Nah, lalu juga dia proses pencernaannya itu lebih cepat. Nah, kalau dia lebih cepat, berarti kalau Anda makan jenis karbohidrat sederhana, itu membuat Anda itu laparnya juga lebih cepat. Istilahnya lebih cepat lapar gitu loh. Akibatnya adalah apa? Kalau cepat lapar, Anda akan makan lagi dan membuat kalori yang Anda asup masuk ke dalam tubuh itu akan bertambah juga. Nah, inilah yang membuat Anda berat badannya bukan turun tapi malah bisa bertambah. Nah, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah karbohidrat sederhana. Itu karena dia penyerapannya lebih cepat, otomatis gula darah juga akan lebih tinggi gitu loh. Nah, selain itu yang berikutnya adalah karbohidrat sederhana. Dia mempunyai serat yang lebih rendah dibandingkan karbohidrat kompleks gitu. Nah, karbohidrat sederhana itu dalam satu cangkir itu mengandung hanya 0,6 gram serat. Beda banget gitu kan sama karbohidrat sederhana dengan karbohidrat kompleks yang saya bahas di awal tadi. Kalau karbohidrat kompleks itu 3,5 gram, kalau karbohidrat sederhana hanya 0,6 gram. Sehingga serat yang Anda konsumsi itu lebih sedikit. Nah, membuat Anda juga kenyangnya juga jadi nggak terlalu kenyang gitu loh dibandingkan Anda mengkonsumsi karbohidrat sederhana. Lalu yang berikutnya tentang nutrisi. Nah, nasi beras putih atau karbohidrat sederhana itu biasanya udah nggak ada kulitnya, yang namanya nasi beras putih gitu loh. Nah, sehingga kadar vitamin B di dalamnya juga sudah berkurang, dan nutrisi yang namanya mineral penting itu juga tidak sebanyak dengan mengkonsumsi yang namanya karbohidrat kompleks. Dan yang terakhir itu adalah kalorinya. Nah, kalori di karbohidrat sederhana ini lebih tinggi dibandingkan karbohidrat kompleks. Sehingga kalau Anda konsumsi makanan yang kalorinya lebih tinggi, itu agak susah dalam program penurunan berat badan, karena kalori tinggi itu bukan menurunkan berat badan, tapi bisa menambah berat badan Anda. Oke, kesimpulannya adalah jika Anda mengkonsumsi yang namanya karbohidrat sederhana, itu pasti mempunyai indeks glikemik yang lebih tinggi. Akibatnya Anda akan lebih cepat lapar, yang membuat Anda makan lebih banyak, sehingga membuat berat badan Anda makin lama makin bertambah. Nah, tetapi jika Anda mengkonsumsi yang namanya karbohidrat kompleks, itu mempunyai indeks glikemik yang lebih rendah. Nah, indeks glikemik yang lebih rendah itu membuat Anda kenyang lebih lama, karena dia lebih lama diserap dalam tubuh dan juga membuat Anda cepat kenyang. Nah, hal ini membuat kalau Anda menjalankan program diet dengan mengkonsumsi yang namanya karbohidrat kompleks, itu akan membuat diet Anda lebih mudah untuk berhasil, karena yang tadi Anda akan kenyang lebih lama, sehingga Anda akan mengurangi porsi makan pada jam-jam makan berikutnya. Nah, tahukah Anda bahwa ternyata indeks glikemik yang tinggi itu bisa dirubah menjadi indeks glikemik yang rendah? Nah, bagaimana caranya? Anda pasti mau tahu, karena nasi putih itu termasuk makanan yang indeks glikemiknya tinggi. Nah, caranya adalah pada saat Anda mengkonsumsi yang namanya nasi putih, itu pastikan Anda menggabungkan dengan makanan lain. Nah, karena indeks glikemik yang tinggi
makanan itu jika digabungkan dengan makanan yang indeks glikemiknya rendah, itu akan menghasilkan makanan yang indeks glikemiknya juga rendah. Nah, seperti pada saat Anda makan yang namanya nasi putih, itu pastikan ada yang namanya protein di dalamnya dan juga banyak serat di dalamnya. Jadi pastikan protein ada di dalamnya itu seperti ada daging atau ikan atau telur atau jenis kacang-kacangan, dan juga menambahkan dalam jumlah yang banyak yaitu berupa sayur-sayuran yang mengandung serat. Nah, ini protein dan serat ini adalah makanan yang indeks glikemiknya rendah. Nah, jika digabungkan dengan nasi beras putih tadi, itu jika Anda konsumsi secara bersamaan, itu akan membuat indeks glikemik yang masuk ke dalam tubuh itu juga akan menjadi rendah. Nah, sehingga buat Anda juga yang punya masalah dengan sistem pencernaan, Anda tetap bisa menjalankan diet dengan mengkonsumsi nasi beras putih. Karena apa? Karena memang nasi beras putih itu lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, jadi setelah nonton video ini, Anda kan sekarang sudah tahu nasi apa yang harus Anda konsumsi dalam program penurunan berat badan. Dan bagaimana caranya agar tetap bisa mengkonsumsi nasi putih, yaitu dengan yang tadi saya ceritakan, dengan menggabungkan makanan yang mengandung protein dan mengandung serat, sehingga dia akan membuat Anda kenyang lebih lama karena ada protein dan ada serat di dalamnya, yang mana bisa sangat membantu dalam menjalankan program diet Anda. Oke, jika pada saat ini banyak dari Anda yang berusaha untuk menghindari atau bahkan stop nasi dalam menjalankan program diet, nah setelah nonton video ini Anda jadi tahu bahwa ternyata Anda masih tetap bisa mengkonsumsi yang namanya nasi pada saat Anda menjalankan program diet. Tinggal nasi apa yang harus Anda konsumsi, lalu bagaimana cara Anda mengkonsumsinya. Oke teman-teman, nasi apa yang masih Anda konsumsi saat ini? Apakah Anda masih mengkonsumsi nasi putih atau nasi beras merah? Anda bisa tulis di komen di bawah ini. Nah buat Anda yang baru pertama kali lihat Nuri Video Channel, Anda bisa tekan tombol subscribe di sebelah bawah layar ini, dan jangan lupa teman-teman untuk menekan tombol belnya. Nah, nanti Anda akan dapatkan notifikasi kalau ada video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa teman-teman untuk men-share video ini agar teman-teman lain juga bisa mendapatkan manfaatnya saat dia menjalankan program diet. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di Nuri Video Channel berikutnya. Salam sehat!